Terima kasih masih bersama kami di Aju Today. Pemirsa, sepeda motor beserta 79 paket milik kurir dicuri saat sedang mengantarkan paket ke pelanggan di Kota Medan, Sumatera Utara. Seorang kurir paket yang sedang memarkirkan sepeda motornya di depan kos-kosan untuk mengantarkan paket alami tindak pencurian. Motor beserta 79 paketnya raib di gondol komplotan pencuri. Dalam rekaman CCTV, dua pelaku yang mengendarai satu sepeda motor sempat mundur mengincar motor yang terparkir. Usai membawa kabur motor beserta puluhan paket milik konsumen yang harus diantar korban, pelaku langsung tancap gas. Terus saya ngejar nih, sempat ngejar keluar kosnya. Udah jauh, orangnya udah 100 meter gitu, jadi saya teriak. Tolong maling, gue bilang maling motor, gue bilang. Akibat aksi pencurian yang dialami, korban yang juga seorang mahasiswa ini harus menerima kenyataan pahit, mengganti semua paket yang hilang sekitar 8 juta rupiah. Korban sudah melapor ke polsek terdekat berharap pelaku segera ditangkap. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharahap, iNews melaporkan. Sementara seorang pria di Deli Serdang, Sumatera Utara, pemirsa, ditangkap karena ketahuan menipu polisi dengan mengaku menjadi korban begal sepeda motor. Ya, ternyata sepeda motor pelaku telah dijual lantaran tidak mampu lagi membayar cicilan. Seorang pria di Deli Serdang, Sumatera Utara ditangkap usai menipu polisi karena mengaku telah menjadi korban pembegalan sepeda motor. Niat jahat pelaku awalnya berjalan lancar usai laporannya diterima petugas Polsek Medan Tembung. Namun aksi licik pelaku terbongkar saat polisi melakukan olah tempat kejadian perkara. Terdapat banyak perbedaan antara keterangan pelaku dan fakta di lapangan. Polisi kemudian menginterogasi mendalam hingga membuat pelaku mengaku ternyata sepeda motor pelaku yang awalnya disebut telah dibegal sudah dijual. Dan hasil lidik kita di lapangan sehingga pelapor jujur bahwa sepeda motor yang dibilang dicuri itu atau dirampas itu adalah tidak benar, melainkan sepeda motor itu sudah dijual dia kepada seseorang yang bernama Ramadhani Sinaga alias Ijek. Pelaku mengaku sengaja membuat laporan palsu agar terbebas dari kewajibannya membayar cicilan sepeda motor yang tersisa 1,5 tahun lagi. Akibat perbuatannya, pelaku kini mendekam di balik jeruji besi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ade Palapaharahap, iNews melaporkan. Polisi mengamankan dua pencuri yang babak belur dihakimi massa di Bangkalan, Jawa Timur. Kedua pelaku yang membawa senjata tajam, pemirsa, bermodus menawarkan barang dagangan ke pemilik toko lalu mengambil 1 karung buah asam. Usai menerima laporan warga, polisi bergegas mendatangi lokasi penangkapan maling di sebuah gudang barang dagangan di Bangkalan, Jawa Timur. Mobilnya siapa dia? Setibanya di lokasi, dua pencuri tengah dihakimi massa usai kepergok mencuri. Kedua pelaku babak belur dihajar warga yang emosi. Namun berkat bantuan tokoh masyarakat setempat, polisi bisa mengevakuasi kedua pelaku. Kejadian berawal saat salah seorang pelaku berpura-pura menawarkan barang dagangan kepada korban. Namun saat korban lengah, pelaku kemudian mengambil 1 karung buah asam dagangan milik korban. Beberapa saat kemudian, korban yang tersadar dan melihat aksi pelaku langsung meneriaki maling. RS berpura-pura akan menawarkan asam kepada korban. Selanjutnya tawar-menawar harga, karena harga tidak cocok, akhirnya RS kembali. Sedangkan perannya dari FD ini adalah standby di atas kendaraan sepeda motor. Kemudian setelah RS kembali, kemudian RS kembali lagi ke gudang milik korban. Selanjutnya
RS ini mengambil satu karung asam. Kedua pelaku yang ternyata membawa senjata tajam kemudian digiring ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, petugas Polairut Jember mengevakuasi seekor hiu tutul yang terdampar di pinggir pantai Pancer Puger, Jember. Ya, evakuasi hiu yang masih hidup berlangsung dramatis saat petugas dibantu warga mendorong tubuh hiu ke laut. Video amatir memperlihatkan aksi petugas Polairut Resort Jember TNI AL bersama warga mendorong secara manual hingga ke tengah laut hiu yang terdampar di pantai Pancer Puger. Sekitar 8 orang yang mencoba mendorong hiu sempat kewalahan karena ombak yang kencang. Setelah 2 jam lebih berjibaku, akhirnya hiu tutul itu berhasil kembali ke habitatnya. Hiu terus mendorong makanan-makanan itu dan tidak mengetahui bahwa itu sudah dangkal, akhirnya terhantam ombak, akhirnya terdampar di pesisir. Hiu pertama kali ditemukan nelayan setempat yang akan melaut dan kemudian dilaporkan ke Satpol Airut. Diduga hiu dalam kondisi kelaparan dan mencari makan hingga terdampar ke pantai. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, drone Yaman berhasil menembus pertahanan udara Israel dan menghancurkan Bandara Ramon. Iya, dua orang Zionis, pemirsa, terluka akibat serangan ini. Inilah kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan drone Houthi Yaman yang menyasar Bandara Ramon, Israel. Serangan drone ini berhasil merusak terminal penumpang Bandara Ramon yang terletak di kota Eilat. Peristiwa ini memicu penutupan bandara dan penundaan penerbangan. Menurut petugas medis, serangan ini menyebabkan sedikitnya 2 orang terluka akibat terkena ledakan. Sementara itu, militer penjajah Israel mengklaim telah menembak 3 drone Yaman dan 2 drone lainnya jatuh sebelum sampai ke Israel. 2 pekan lalu, serangan Zionis Israel ke Yaman menewaskan kepala pemerintahan Houthi dan 11 pejabat senior lainnya. Sebagai aksi balasan, militer Houthi Yaman telah menembakkan 8 rudal balistik dan 7 drone ke Israel. Sejak terjadinya genosida di Gaza, militer Houthi Yaman secara aktif membela rakyat Palestina yang terjajah. 52 orang syahid usai tentara Zionis Israel membombardir sejumlah bangunan di Gaza, Palestina. Militer penjajah Israel IDF merudal sejumlah gedung di jalur Gaza. Selain merusak gedung tempat tinggal warga, tentara Zionis juga merusak sekolah, tenda, dan masjid. Selama 24 jam terakhir, 52 orang syahid di seluruh Gaza. Aksi genosida Israel di Gaza telah menyebabkan 64.000 nyawa warga Palestina melayang. Sementara itu 162.000 warga terluka dan mengalami cacat fisik. Serangan brutal Zionis Israel serta hancurnya rumah membuat warga Gaza terpaksa mengungsi atau tinggal di jalanan. Tentara penjajah juga menyebabkan pamflet teror yang memaksa warga Gaza untuk pindah dari tanah kelahirannya. Pemerintah apartheid Israel dengan sistematis merusak pertanian zaitun warga Gaza dan tepi barat. Hal ini dilakukan untuk memperluas kawasan pemukiman ilegal Yahudi Israel. Aktivis kemanusiaan dunia yang akan berlayar menembus blokade Gaza lewat jalur laut tiba di pelabuhan Sidi Bau Said, Tunisia.
Ya, kehadiran para aktivis disambut antusias oleh ratusan aktivis pro-Palestina dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus untuk jumpa kita di SUBH edisi hari ini. Pemirsa, temukan informasi-informasi berlainnya di www.s.id dan cuplikan tayang berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_iNews. Ya, setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Syafaati Suryo, saya Sabrina Asila. Dan saya Pram Setia. Pemirsa, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Inilah detik-detik kehadiran para aktivis dunia dalam misi kemanusiaan menembus blokade Gaza Global Sumut Flotilla. Tiga tokoh sentral yang paling berpengaruh dalam misi pelayaran menembus blokade Gaza di Laut Mediterania, yakni Greta Thunberg yang merupakan aktivis iklim asal Swedia. Kemudian Yasemin Akcar, aktivis hak asasi manusia asal Turki, dan Tiago Avila asal Brazil. Tiago sebelumnya pernah dipenjara dalam sel isolasi saat tertangkap militer Israel melakukan pelayaran dengan kapal Madlin pada bulan Juni 2025. Ketiga tokoh yang paling berpengaruh dalam kondisi global Sumut Flotilla ini sebelumnya berlayar dari pelabuhan Barcelona, Spanyol pada 31 Agustus. Rencananya pada 10 September, kapal akan kembali berlayar untuk kelanjutan misi menembus blokade Gaza, membuka koridor kemanusiaan, termasuk puluhan aktivis kemanusiaan asal Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Global Peace Convoy. Dari Sidi Bou Said, Tunisia, Ahmad Tasori, aktivis kemanusiaan, melaporkan.